Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita hari ini bertemu kembali di pelajaran biologi, melanjutkan dari semester ganjil yang lalu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pola hereditas di semester ganjil, maka di awal ini kita kembali bersemangat untuk mempelajari materi tentang mutasi. Di dalam mutasi ini yang kita akan pelajari adalah tetap mutasi yang berhubungan dengan genetika. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, mutasi yaitu merupakan suatu perubahan materi genetik, yaitu DNA yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Kita sudah pelajari yang terdahulu bahwa mutasi nanti akan merubah suatu genetika pada makhluk hidup, di mana hasil daripada perubahan itu akan menghasilkan suatu produk atau akan menghasilkan suatu makhluk hidup yang kita namakan mutan. Tempat terjadinya mutasi itu bisa melalui sel kelamin atau pada jenis kelamin maupun pada sel tubuh, berarti tidak mempengaruhi daripada tubuhnya. Jika terjadinya mutasi itu pada sel kelamin, maka kita namakan mutasi gametik. Sedangkan pada sel tubuh, berarti kita namakan mutasi somatik. Ini kemarin-kemarin kita sudah pelajari pada saat semester yang lalu, di mana Anda sekalian bisa memperhatikan bahwa di dalam tubuh kita, pada saat metabolisme, di dalam tubuh kita itu terdiri dari basa-basa nitrogen. Kita bisa lihat di sini, ada adenin, urasil, guanin, adenin, adenin, guanin, urasil, 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 guanin, guanin, sitosin, urasil, arenin, adenin. Ini sudah kita pelajari di semester yang lalu, di mana adenin, urasil, guanin itu akan membentuk suatu protein yang dinamakan metionin. Sedangkan AAG, lisin, UUU itu akan penilalanin, dan GGS adalah glisin. Tapi begitu ketemu dengan UAA, maka dia tidak akan membentuk protein. Sehingga anak-anakku sekalian, ini adalah normal. Pada saat dia mengadakan mutasi, kamu bisa lihat GGU mestinya adalah bertemu dan menjadi GGS. Ini ternyata dia berbentuk GGU. Ternyata GGU pun itu adalah glisin. Maka mutasi semacam ini dinamakan mutasi diam. Kenapa? Karena tidak ada perubahan protein yang dibentuk. Kita pernah belajar waktu di semester yang lalu pada pelajaran yang namanya substansi genetika, di mana 20 asam amino akan terbentuk di dalam metabolisme. Nah, sedangkan 20 asam amino yang terbentuk itu adalah terbentuk dari 64 kode genetik. Yang kedua, ini mutasi salah arti. Bisa kita lihat. Mestinya adalah AUG, di bawah juga AUG. Tetapi pada saat AAG, dia berubah menjadi UAG. Nah, pada saat AAG, dia proteinnya lisin. Tapi kalau ketemu UAG, berarti dia sudah berhenti. Jika suatu rangkaian polipeptida, dia ketemu dengan kodon UAG, maka kesananya tidak akan terbentuk lagi protein-protein yang lain. Ketiga adalah insersi atau delesi. Insersi itu adalah pemasukan, ada yang masuk. Berarti ada basa nitrogen yang masuk di dalam rangkaian polipeptida. Sedangkan kalau delesi berarti ada yang hilang. Lihat seperti ini. AUG sama, AAG sama, mestinya UUU. Tapi U yang satu hilang. Maka dia akan berubah menjadi UUG. Kalau UUG bukan penilalanin, tetapi lesin. Maka berubah kata-katanya. Dari penilalanin berubah menjadi protein lesin. Itu kita namakan delesi. Ya, karena ada yang hilang. Nah, kalau yang ini adalah beda lagi. Ada yang hilangnya adalah satu perangkat. Lihat ini, AUG masih AUG. Mestinya setelah AUG itu adalah AAG, tapi dia hilang. Berarti hilang satu perangkat.
Kalau kita lihat secara gambar seperti ini, Nak. Ya, ini kalau A B C D E F G ternyata A B C E. Berarti yang hilangnya apa? D kan? Iya, betul. Itu delesi. Kalau duplikasi berarti ada yang diduplikatkan. Tetapi kalau misalkan yang seperti ini, yang inversi lihat, A B C D E dia menjadi apa? Dia berpindah tempat, anak-anak. Mestinya A B C D, tapi dia menjadi A D C B. Paham ya? Kemudian kalau translokasi respiro berarti pindah dari sayap atas ke sayap bawah, dari sayap bawah ke sayap atas. Ya, ini gambarnya jelas. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Sebelum kita lanjutkan nanti ke materi selanjutnya. Jadi pada intinya kamu harus tahu apa itu mutasi, kemudian apa itu mutan, akan terjadi di mana mutan itu. Jadi sekali lagi mutasi itu adalah prosesnya. Penyebabnya adalah mutan. Itu saja anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kamu dan kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.